Saya pakai syal Palestina untuk mengingatkan. Masih ingat Palestina? Masih. Masya Allah. Kiblat pertama kita, dan kita Muhammadiyah Indonesia selalu bersama Palestina, insya Allah. Sekaligus kita berdoa semoga di awal bulan, di awal tanggal ini, di hari Ahad kan satu ya, Ahad tanggal setunggal bulan setunggal 1446 Hijrah, Allah turunkan min ajaibillah, keajaiban Allah, sehingga saudara kita di Palestina benar-benar ditolong, insya Allah. Baiknya dulu apa berdiri? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita terus memuji Allah, nikmat-nikmatnya tidak terkira, terlalu banyak. Maka kita berharap, kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita selanjutnya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah. Ibu bapak, kakak dan adik, khususnya yang kita hormati para ustaz, guru-guru kita, pimpinan daerah, pimpinan cabang, ranting, Muhammadiyah, Aisyah, dan seluruh ortom yang hadir di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat, menuliskan nama-nama kita di dalam barisan panjang penuh berkah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu dan bapak, kakak dan adik semua, ustaz muda, mohon izin karena amanat ditugasi, jadi saya bicara di depan ustaz. Masya Allah. Hari ini ibu bapak, saya sangat bahagia. Ya Allah, semalam sebelum tidur, ibu bapak doa ya? Doanya apa? Allahumma lalen tadi. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika Allahumma amut wa ahya. Bismillahi wada'tu janbi, dan seterusnya. Wonten sing ndonga, ya Allah, kula nyuwun ngenjang saged ningali matahari malih, saged ambekan malih, saged rawuh teng PDN Kabupaten Brebes. Wonten sing ndonga ngoten? Atau saya mboten nggih. Ya Allah. Tiba-tiba bahasa kita, tiba-tiba Allah hadirkan kembali kita, Masya Allah. Mboten nyuwun tapi diparingi. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Jare kula panjenengan biasa tangi biasa. Ya Allah.
sok tahu, sok berani. Mboten wonten sing ngertos. Ngenjang, jangankan ngenjang, jam songo mangke mboten wonten sing ngertos nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Gak ada yang tahu satupun, seorang pun. Nafsun satu orang, nafsun nakirah, siapapun, bukan Brebes, bukan Tegal, bukan Papua, bukan Eropa, siapapun. Wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Gak ngerti besok mau apa, nanti terjadi apa. Wa ma tadri, Masya Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Gak ada yang tahu di mana, kapan, bagaimana kita mati. Allahu Akbar. Wonten sing ngertos? Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah masuk kelompok PAN, kata Pak Guru. Ada orang yang tahu mati, Pak. Masya Allah. Orang yang disuruh mati, jadi yang tembak mati. Ada yang gak jadi mati. Wallahu a'lam. Ada film kungfu. Saya nonton film kungfu. Mr. Sunoto, Masya Allah. Ahlan. Ada, menurut saya Pak, ini kita ngomong filmnya guyonan gitu. Pun di tali ini pun diklarirakan, tinggal dut mati gitu. Ternyata dari jauh ada pasukan, ada pembela yang tembakannya jitu, tambangnya ditembak, nggak jadi mati. Tahu film ya. Tapi sungguh, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Gak ada yang tahu mati itu kapan. Ya Allah. Nun sewu kembali ke tadi. Khususnya ibu bapak yang ngapunten ingkang kadang sepuh. Ngapunten. Niki mboten terus atau saya wafat niku kae sing sepuh mboten. Namun kalau badhe matur ibu bapak ngapunten menawi Gusti Allah ngaturi pirsa panjenengan konduripun dinten Senin tanggal 2 Muharram jam 7 kirang gangsal menit kira-kira jenengan berapa? Siap-siap nopo mboten saged sare. Mboten saged dahar nopo malah semangat. Semangat, Pak. Masya Allah. Katosnya mboten, Pak. Oh badhe disuguhaken dahar tadi bojone sarapan. Mas, Pak, monggo sarapan. Terus ya, ngesuk mati orang si dalam. Saya puasa sajalah. Masya Allah. Terus badhe ketemu kali sinten, mboten lah. Kurang enjang mati, kurang mendingan sujud mawon lah. Terus badhe nopo mak, mboten lah. Masya Allah. Ibu bapak, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sa'ata atiyatun. Innas sa'ah atiyah. Sesungguhnya kematian atiyah. Ati itu artinya datang. Datang. Datang itu diam atau bergerak? Sesuatu itu datang berarti bergerak. Masya Allah. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Allah sembunyikan, Allah rahasiakan. Akadu ukhfiha.
agar Allah memberikan jaza secara adil kepada siapapun tas'a sesuai kesungguhannya. Masya Allah. Ibu, bapak, kakak dan adik, nun sewu, dua sisi tadi. Satu sisi orang diberitahu wafatnya 3 bulan lagi, saya semangat. Atau 3 bulan, cukuplah. Nanti pas 2 jam sebelum mati saya tobat. Ya Allah, di mana keadilan Allah kalau demikian? Maka Allah sembunyikan agar Allah memberikan balasan secara adil. Ibu, bapak, kakak dan adik, seorang sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, jika kematian sudah ditulis, jika rizki sudah ditulis, jika bahagia atau sedih sudah ditulis, untuk apa kita beramal? Untuk apa kita berusaha? Sudah ada tulisannya. Ibu bapak pernah ditanya demikian oleh anak-anak kita? Ibu bapak, ngapain kita berusaha? Oh, semua sudah ada di sana. Kira-kira jawaban ibu bapak bagaimana? Iya ya. Ya sudah, kamu diam saja di sini. Betul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi panduan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu. Masya Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Siapapun yang suka memberi, siapapun yang bertakwa, siapapun yang membenarkan husna al-jannah, Allah akan berikan jalan mudah menuju kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu. Inna lillahi. Siapa yang memilih bakhil, bakhil kertas, medit, kiwit, jitif, rutowali, jadam, pokoknya pahit-pahit lah, tangannya gegep nada. Bakhila, wastaghna, istaghna, boten nate nyuwun, merasa cukup, merasa dirinya sudah terbaik, merasa Allah, ya Allah, subhanallah, jelang-jelangan boten karuan, seolah-olah dirinya tahu jalan kemana, jalan sukses ya ini, jalan gagal ya ini, tidak pernah nyuwun kepada Allah. Masya Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan surga. Emang panjenengan nanti tentang akhirat, kok jenengan menyerukan akhirat? Emang panjenengan pun tuh mriko? Astagfirullahaladzim. Ini pertanyaan apa ini? Pertanyaan kok seperti itu? Gak lucu itu. Ibu bapak, fasanuyassiruhu lil usra. Allah berikan jalan mudah menuju kesulitan, kesengsaraan. Na'udzubillah. Jadi pilih beraktivitas terbaik
atau pilih nganggur saja? Sudah ada semua katanya begitu. Sudah ditentukan. Ya sudah, duduk tenang saja. Nanti rizki datang sendiri, kesuksesan datang sendiri. Allah yang menentukan. Gak usah ngapa-ngapain. Ngaten? Boten. Bahwa kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala memastikan dua syarat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Masya Allah. Ibu bapak, ketika hambaku bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang aku, tentang Allah, nun sewu, ibu bapak, Ustaz muda nanti boleh koreksi. Hampir ayat-ayat yang diawali dengan yas'alunak, mereka bertanya kepadamu, mereka bertanya kepadamu. Hampir semuanya mungkin ya Ustaz. Diawali kalimat lanjutannya qul. Ya. Coba. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang hilal, tentang bulan sabit. Apa kalimat selanjutnya? Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Katakan ya Rasulullah, gitu. Allah merintahkan kepada Nabi, katakan ya Rasulullah bahwa hilal itu penanda waktu-waktu ibadah, wal hajj, termasuk haji. Semoga jamaah haji, khususnya keluarga besar Muhammadiyah, umumnya seluruh haji Indonesia dan seluruh dunia yang sudah sampai ke tanah air, semoga Allah berikan mabrur. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Apa ayat berikutnya? Qul fima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang judi. Nggak usah. Mereka bertanya tentang, kayaknya begitu sih, jadi langsung teringat judi dan miras. Judi online, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan jalan taubat ya Allah. Judi online, judi sing karton mau mboten mungkin menang. Judi sing karton gitu. Napa malih sing online? Innalillahi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Indonesia darurat judi. Kita doa mudah-mudahan Allah buka pintu hati mereka ya Allah. Mereka bertanya tentang judi dan miras antikan, miras minuman
Mestinya niker ya. Ya Allah, apa kata Allah? Qul, katakan ya Rasulullah. Katakan ya Rasulullah. Jadi Allah menjawab dengan memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ngendika. Qul yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang ibu-ibu yang haid. Qul huwa adza. Katakan ya Rasulullah, itu adalah adza. Maaf, kotor. Harus disucikan dulu. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfal. Yas'aluna. Mereka bertanya. Katakan ya Rasulullah, ayat ini wa idza sa'alaka, agak berbeda memang. Kalau mereka yas'alu, ini sa'alak. Dari dulu sudah ditanyakan tentang Allah, tentang aku, tentang Allah. Allah tidak berfirman, Qulillahu qarib. Tidak. Tapi Allah langsung menjawab, inni. Bahkan pakai fa inni qarib. Benar-benar aku Allah sangat dekat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak diperintah jawab. Yang jawab, Masya Allah. Allah ingin menunjukkan betapa dekatnya Allah, betapa sayangnya Allah, betapa lembutnya Allah kepada kita makhluknya, ya Allah. Masya Allah. Hingga Allah membuat syarat, ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li. Syaratnya dua. Pertama, bergerak, datang, istijabah, jawab, istijabah, respon. Itu falyastajibu li. Hendaklah semua anggota persyarikatan jamak falyastajibu li, semuanya bergerak bersama, jawab seruan Allah, datang kepada Allah, respon panggilan Allah, jangan diam. Satu, jelas? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat sangat jelas. Tidak diam, tapi aktif. Falyastajibu li. Yang kedua, wal yu'minu bi. Semuanya wajib yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh pede. Pede ngertos? Pimpinan daerah, betul. PD ini apa? Percaya diri. Ini Mr. Tung motivator atau motivator yang lain menyampaikan, yakin Pak, yakin bisa Pak, percaya diri Pak. Gusti Allah mengatakan, wal yu'minu bi, gak boleh percaya diri. Mestinya percaya Allah. Harusnya dia yakin Allah akan menolong dia ketika dia menolong agama Allah. Itu bukan percaya diri. Kalau percaya diri wastalna, merasa cukup. Engkau bisa. Lanjutkan. Engkau bisa dengan pertolongan Allah. Engkau bisa biiznillah. Engkau bisa biaunillah. Ibu bapak, izinkan saya pagi ini merangkum dua syarat tadi. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum
yarshudun. Niscaya mereka, kita semua mudah-mudahan termasuk minar rasyidin, termasuk golongan Pak Rosidin. Pak Rosidin apa? Rosidin Batan. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, istiqomah. Minar rasyidin, termasuk orang-orang yang terarah. Ibu, bapak, kakak dan adik, bismillah, mudah-mudahan Allah karuniakan pertolongan kepada kita. 1 bulan Al-Muharram 1446 menjadi awal muntalaq, titik tolak kita menuju insyaallah minar rasyidin, termasuk orang-orang yang terarah, terbimbing hingga nanti saat kematian tiba husnul khatimah. Amin. Ibu dan bapak, nggak harus nunggu pensiun ya. Kematian tiba terserah Allah ya. Nggak harus sepuh, nggak harus sakit, nggak harus. Semua terserah Allah dan sudah dicatat. Ya, boleh jadi ibu bapak kondurumi ya. Saya belakangan, boleh jadi saya setelah ibu bapak, kita nggak tahu. Ibu bapak, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang lain kecuali saya akan kutipkan 3 kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini adalah wujud dari belajar terhadap sirah nabawiyah. Peristiwanya bukan di bulan Muharram, hanya dijadikan momentum tahun baru Islam, tahun pertama perhitungan kalender Islam. Peristiwanya terjadi di bulan Rabi' al-Awwal, yaitu peristiwa hijrah. Tema kita perbaikan diri menuju perbaikan negeri insyaallah. Ibu bapak, belajar dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah di zaman Nabi terjadi berapa kali ibu bapak? 2 kali, Masya Allah. Ini yang jawab cuma 1. Hijrah ketika zaman Nabi berapa kali? 2 kali. Yang pertama, hijrah ke Habasyah, sekarang Ethiopia. Dari Makkah di Asia menuju Ethiopia di Afrika. Bayangkan, Masya Allah, untuk menjaga keimanan. Yang kedua, hijrah dari Makkah menuju Yathrib, kota Al-Madinah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan 2 kali Nabi hijrah untuk menyelamatkan, untuk menjaga, untuk menguatkan, mengokohkan. Kalau para ulama menyebut at-tamkin, untuk mengokohkan. Ibu, bapak, dalam setiap episode hijrah, maka Allah menunjukkan keteladanan yang luar biasa. Saya ambil yang kedua saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Ibu dan bapak, kakak dan adik, Allah mengingatkan kita, illa tansuruhu, ketika kalian tidak menolongnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam.
boleh jadi peristiwa tidak menolong Nabi, tidak menolong Allah, tidak menolong Islam, tidak menolong dakwah terjadi di zaman Nabi ada atau hingga saat ini? Ya. Ibu bapak sudah belajar fi'il mudhari bahwa peristiwa manusia mengabaikan Islam, mengabaikan Nabi, mengabaikan Allah itu nanti terjadi sampai akhir. Dan mudah-mudahan bukan ibu bapak, insya Allah. Jika kalian tidak menolong Nabi, faqad nasarahullah. Tapi unik, Allah memastikan pertolongannya sudah pasti. Dulu, sekarang, seterusnya sudah mutlak Allah pasti menolong Nabi. Maka ibu bapak, menolong agama Allah, menolong Islam, menolong Nabi, menolong Al-Quran bukan untuk mereka, bukan untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk Al-Quran, tapi menolong agama Allah hakikatnya untuk siapa? Untuk kita, agar Allah menolong kita. Bismillah. Sungguh Allah pasti menolong beliau. Ingatlah ketika kata para ulama, fadhkuru jayyidan, ingat baik-baik, akhrajahu alladhina kafaru tsaniyasnain. Tadi yang jawab, ketika orang-orang yang ingkar, yang kafir mengeluarkan ia untuk kali kedua. Ilhuma, ketika mereka berdua, fil ghar, di dalam gua kecil, al-ghar. Kalau besar namanya al-kahfi, karena kecil Allah menyebut al-ghar. Ketika mereka berdua di dalam gua kecil, gua apa ibu bapak? Gua Sur. Kalau naik itu sekitar 600 meter ke atas, terjal, belum ada tapak-tapaknya, bebatuan, terjal, masya Allah. Sampai di atas, lubangnya hanya cukup untuk satu orang dewasa masuk, menunduk, dan kalau masuk langsung turun ke bawah. Jadi kalau orang berdiri di depan mulut gua, dia langsung bisa melihat siapa yang ada di dalam. Tanpa harus masuk, dia sudah lihat siapa yang ada di dalam. Masya Allah. Idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Masya Allah. Ibu, bapak, 3 hari Nabi SAW sembunyi di Gua Sur. Jumat, Sabtu, Ahad. Beliau keluar rumah Kamis malam Jumat. Beliau keluar dari rumah. Orang-orang yang sedang menjaga rumah beliau, 40 pemuda dengan pedang terhunus, dengan tombak yang siap dimainkan, ditidurkan Allah. Nabi keluar rumah tanpa ada yang melihat. Wa ja'alna baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ibu, bapak, nun sewu, yang membuat kita melihat siapa? Yang membuat kita bisa melihat, ada hijau, putih, biru, ada yang sedang terkantuk-kantuk sedikit, adem, ada yang khusyuk, ada yang masih tegak duduknya. Siapa yang bisa membuat kita melihat itu semuanya? Dulu waktu pelajaran IPA, karena ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, nggak
kelihatan. Masya Allah, guru IPA-nya kurang. Guru IPA hadir nggak ya? Guru IPA matematika. Guru IPA hadir. Harusnya guru IPA ngomongnya bukan karena cahaya, karena anugerah Allah. Kemudian retina kita menangkap cahaya, gitu harusnya. Mudah nggak? Mudah tidak? Allah membuat mata kita tiba-tiba tidak tampak. Mudah tidak? Masya Allah. Saya sekamar sama Ustaz muda kemarin waktu di mana Ustaz? Solo ya, Karanganyar, Solo. Dekatnya Tawangmangu, Karanganyar. Di salah satu peserta di kamar itu sekretaris PDM Batam, masih muda, cerita hari itu Masya Allah tiba-tiba hilang penglihatannya. Masya Allah, kaget. Dia bilang sama istrinya, Umi, tadi orang katon. Pripun, bukan katon. Subhanallah, tiba-tiba gelap, gak kelihatan. Masih ingat Ustaz muda ya ceritanya? Masya Allah. Ibu, bapak, gara-gara apa? Wonten kabel sing tugel. Ini wonten kabel kita berita. Ini kan pirsa wonten kabel. Masya Allah. Setunggal kabel tugel. Petang sedaya ya Allah. Gampang boten Gusti Allah ndamel kata tersebut. TNBA. Apa? TNBA. Boleh ikuti saya? TNBA. Iya, apa itu? Terlalu mudah bagi Allah. Terlalu mudah bagi Allah. Allah tutup mata mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar, mampir ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, dan mereka berdua keluar tanpa ada yang mengetahui kecuali Allah. Masya Allah. Ibu, bapak, sesampai di mulut buah, sahabat Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, tahan sebentar, biar aku yang masuk. Karena beliau menduga di dalamnya masih banyak lubang-lubang binatang melata. Beliau robek kain-kainnya, beliau sumpal kainnya ke lubang-lubang itu. Kemudian beliau mempersilahkan Nabi masuk. Hingga 3 hari beliau di situ. Dan ketika di persembunyian Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah mendengar ada derap kaki kuda di bawah Bukit Tur. Ada yang sampai sini juga. Padahal Nabi menuju kota Madinah berlawanan arah. Ibu bapak masih ingat kota Madinah ke arah mana dari Makkah? Ke utara. Masya Allah, masih ingat. Kota Madinah ke utara. Nanti ngalor. Mau jamaah umroh haji, aduh sih berkomentar Pak Ustaz. Terserah. Kompas Jawa, tulisannya N sedoyo, N. Jangan NKB, ngalor, ngidul, ngetan, ngulur. NKB tulisannya. Dikira ke timur, ke utara. Nabi tidak ke utara, Nabi ke selatan. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Nabi ke selatan, mampir Gua Thur 3 hari. Ternyata ada yang mengejar juga. Sampai di bawah kaki Gua Thur, Bukit Sur, sahabat Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah. Tentu berbisik pelan, ya Rasulullah. Lau nadharu qadamaihi, andaikan mereka melihat kaki mereka sendiri, la yarawna, pasti mereka melihat kita berdua. Allahu Akbar. Jantung berdebar-debar, khawatir luar biasa, cemas luar biasa, bukan tentang dirinya, tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak, kakak dan adik,
Masya Allah. Allah memberikan ketenangan dengan kalimat Nabi. Perhatikan kalimatnya, luar biasa. Ya Aba Bakar, duhai Abu Bakar, ma dhannuka. Ibu bapak, agak berbeda sedikit dengan kalimat Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kalau Nabi Ismail, kalimat yang beliau dengar dari ayahanda beliau, ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Tara. Ma ra'yuk? Kira-kira begitu. Ibu bapak, Nabi memilih kata ma dhannuka. Ma dhannuka. Abu Bakar, apa keyakinanmu? Apa keyakinanmu? Masya Allah. Bagaimana perasaan kamu kepada Allah? Kira-kira begitu. Karena yang diajak bicara Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiqu hadhil ummah. Ibu bapak, Nabi melanjutkan, ma dhannuka idza thnataini rajulaini wallahu salisuhuma. Masya Allah. Ibu bapak, Nabi bersabda kepada Abu Bakar, Abu Bakar, bagaimana pendapatmu, bagaimana keyakinanmu, bagaimana zanmu kepada Allah kalau ada dua manusia yang sedang mengusung kebenaran, yang sedang menolong agama Allah, diperintahkan Allah dijalani, taat kepadanya berdua, kemudian ada musuhnya mengintai, Allah menemani menjadi yang ketiga. Masya Allah. Ibu, bapak, yang tadinya cemas, takut, khawatir, panik, fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru al-'ulya wa ja'ala alladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya wallahu azizun hakim. Masya Allah. Seketika, kata Pak kalimat itu kayak fa'anzala, bukan wa, bukan summa. Fa'anzalallahu sakinatah, maka seketika Allah turunkan sakinah. Masya Allah. Ibu bapak, masih ingat sakinah? Apa? Di mana mendengarnya? Oh, langsung ingat. Saya langsung teringat pengantin, Pak. Mudah-mudahan ibu bapak menjadi keluarga yang sakinah. Pengantin anyar maupun pengantin bosok menjadi sakinah semua. Amin. Allah turunkan ketenangan. Rahasia ketenangan dalam perjuangan itu. Ketenangan, sakinah bukan karena banyak harta, banyak dunia, bukan. Ketenangan Allah berikan ketika nyambung dengan Allah. Nabi melanjutkan, la tahzan. La tahzan. Apa artinya? Bukan sekadar sedih, Ustaz. Jangan khawatir. Masya Allah. Kalau sedih itu tentang masa lalu. Kalau tentang masa depan, khawatir. Jangan khawatir, jangan sedih, jangan panik, tenanglah. Masya Allah. Ibu, bapak, bukan emosi, bukan. Ada alasannya apa? Innallaha ma'ana. Masya Allah. Baik, ibu bapak, kisah ini kemudian menginspirasi kita. Inilah yang disebut Nabi puncak keimanan, yaitu ihsan. Ihsan. Masih ingat? Ihsan itu apa? Halo, ibu bapak.
Sambil diminum dulu, silahkan. Iya, saya juga minum. Boleh. Bismillah. Ihsan, masih ingat? Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi, tiba-tiba duduk, para sahabat bengong, siapa ini? La ya'rifuhu minna ahadun, la ya'rifuhu minna ahadun. Kami gak kenal siapa dia. Tiba-tiba leprok langsung bertanya, ya Muhammad, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam, anil iman, anil ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan? Ya, tidak sekadar baik, tidak sekadar baik. Nabi menjelaskan ihsan. Al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Masya Allah. Inilah puncak kemenangan, yaitu ketenangan. Ketika seorang muslim, seorang mukmin nyambung dengan Allah, yakin seperti yakinnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi bersabda, Abu Bakar, bagaimana keyakinanmu? Kalau ada dua manusia, Allah menjadi yang ketiga. Masya Allah. Ibu, bapak, sungguh Allah Maha meliputi seluruh makhluknya. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma yusirrukum wa ma yu'lin. Yusirrukum, Allah tahu rahasia kalian, Allah tahu ketika kalian ngomong. Allah meliputi segala hal. Maka ketika keyakinan itu ada, hari ini ibu bapak hadir di PDM Kabupaten Brebes dengan keyakinan, karena Allah melihat saya akan lakukan yang terbaik. Dari ibu mengatakan terbaik. Kenapa? Allah melihat saya. Dan tadi kita barusan dicontohkan, terima kasih kepada pengurus PDM, tapaketul walik. Saya balik karena Allah memperhatikan kita. Malu kita tampil, maaf, saya tah remahan rengginang kau sini. Saya tah rempeh kosong digecek-gecek sampai diwur-wur. Innalillahi, la. Gak boleh ngomong begitu, gak boleh. Yang pertama, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukan hasan, ahsan. Sungguh benar-benar Allah telah menjadikan engkau terbaik. Kok mengatakan remah-remah rengginang, rempeyek kosong, digecek-gecek, diwur-wur, dibuang ke laut? Gak boleh. Ibu bapak, siapa yang sidik jarinya sama satu orang dengan yang lain? Siapa? Masa sidik jari sama? Kalau sama bukan sidik jari, apa? Sotik jari. Gak mungkin sama, ya Allah. Lahir ceprot bayi, sidik jarinya baru. Lahir lagi, sidik jarinya baru. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ini yang pertama, fi ahsani taqwim. Akibatnya, ibu bapak, kakak adik, khususnya adik-adik, temukan keunggulan kita. Gak boleh mengatakan lagi saya bukan siapa-siapa. Gak boleh. La ta'jaz. Di depan makhluk gak boleh tampak lemah. Di depan Allah wajib. Di
di depan makhluk harus tampak gagah. Ayo, Pak Ramdan 73, tapi duduknya tegak, Masya Allah. Gak berubah dari tadi, tegak. Ayo sing sandian, ayo tegak duduknya. Masa pengajian lemes? Pengajian harus bahagia. Maka saya berdiri dari tadi. Saya ingin tunjukkan bahagia bermuhammadiyah itu. Gak boleh sedih, harus bahagia, harus ceria. Masya Allah, Allah berikan kita terbaik. La haula wala quwwata illa billah. Temukan keunggulan ibu bapak, temukan keunggulan adik-adik. Ini adik-adik yang baru nih. Temukan keunggulannya. Ya Allah, alhamdulillah Engkau lahirkan saya dari keluarga Bapak Fulan dan Ibu Fulana. Terima kasih ya Allah, Bapak Ibu begitu sayang kepada kami. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau lahirkan kami di bulan September. Kata orang, yang lahir di September adalah suami terbaik. Saya September. Ngaku-ngaku, enggak, nyuwun doa. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau lahirkan aku di Brebes, Kabupaten Brebes, di Tanjung, di Pasar Batang, di Banjar dan seterusnya. Terima kasih ya Allah, Indonesia terbaik, tanah airku. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau lahirkan aku. Terus katakan. Temukan keunggulan kita. Ibu, bapak, gak mungkin Allah salah menciptakan, gak mungkin. Yang kedua, wa man ahsanu qawla, siapa yang terbaik ucapannya? Ibu, bapak, hati-hati. Kata-kata adalah doa. Ulangi, kata-kata adalah hati-hati. Aku lota remah-remah rengginan. Amin. Begitu. Malaikat mengatakan, amin. Panjenengan rengginan. Aku lota remah-remah rempeyek betul kangge. Teng Muhammadiyah tak perlu teng pojok. Gak boleh. Nanti malaikat, amin. Gak boleh. Bukan sombong, bersyukur. Tadi yang pertama, temukan keunggulan kita. Terima kasih ya Allah. Itu siapa yang paling baik ucapannya? Hati-hati. Ucapan, kata-kata adalah doa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Siapa yang terbaik prestasinya? Masya Allah, terbaik. Ibu bapak, TDM, cek setiap acara, cek, buat checklist. Siap? Kamera siap? Siap? Konsumsi siap? Siap? Tiker? Oh, nggak pakai tiker tuh. Siap? Siap? Lampu siap? Siap? Pembicara siap? Penjemput siap? Kamar mandi siap? Taplak meja siap? Tering-tering terus, betul. Kalau ngisi teng kabupaten dia kados niki kejadian. Niki bisa nek musimnya taplak meja kualik sih kalau mah. Hari kalau batu balik. Masya Allah, terbaik di hadapan Allah, terbaik. Ibu bapak, sebelum pergi, ibu bapak selalu bercermin, betul? Agar apa? Agar Allah melihat kita tampilan terbaik, baju terbaik, tidak harus baru, terbaik, dengan pakaian terbaik, dengan niat terbaik, dengan ucapan terbaik, dengan prestasi terbaik. Masya Allah, itulah ihsan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah karuniakan pertolongan
kemudahan, penjagaan, kekuatan, kesabaran, istiqomah, semangat dalam berniat terbaik, berkata terbaik, prestasi terbaik. Terlalu mudah bagi Allah membuat negeri ini menjadi negeri terbaik, betul? Boleh nggak Indonesia menjadi terbaik? Boleh nggak Indonesia dipimpin oleh presiden terbaik? Harus nyuwun kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan lahir pemimpin terbaik dari Brebes, dari Tanjung, dari Banjarharjo. Boleh nggak? Boleh nggak Jawa Tengah dipimpin gubernur terbaik? Allahu Akbar, hampir pilkada ya, Masya Allah. Boleh nggak Brebes dipimpin oleh bupati terbaik? Masya Allah, bupatinya mimpin sholat Jumu'ah, khutbah Jumu'ah ya. Tapi khutbah bukan ukuran ya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi diuji negeri kita ini ya, Masya Allah. Terima kasih, jadi kemana-mana mohon maaf. Nasrul minallah.